yang akan disampaikan oleh Mas Sanadi Syukri Ghazali bin Kiai Ahmad Zaini padanya dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi qawim wa bayyana ila siratal mustaqim wa bil ayati wa zikril hakim wa sunnati rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita hormati para alim ulama, para guru, para kiai, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Sohib dari Kemang Sari, Ustaz ya? Mukarram Pak Kiai Haji Ahmad Buroti yang barusan ngasih sambutan. Halo Ustaz Fauzan, maksudnya untuk balik ini Ustaz yang ceramah situ, yang ceramah kita yang ya sambutan belajar ceramah dah. Iya, karena mengikuti jadwal jadi begitu aja dah, sambil nawato nah biar bolak-balik. Para guru, para alim ulama yang lainnya yang tadi udah di absen, persingkat waktu ya, sudah di absen sama MC, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya pada kesempatan yang baik ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul sekaligus menghadiri pengajian rutin di Porsilam dalam rangka mencari ilmu, mencari ridha Allah untuk menghilangkan kebodohan. Karena di dalam pengajian ini ada yang baca kitab, ada yang kasih nasihat dan lain sebagainya. Mohon maaf wabil khusus Bapak Camat kelupaan Kecamatan Pondok Gede, Bapak Zainal Abidin. Jamaah sekalian, sudah banyak sekali nasihat-nasihat agama, apalagi materi pembacaan kitab menjelaskan tentang tazkiyatun nufus zahiran wa batinan. Ya memang selalu begitu, harus diasah, harus dibersihin dengan siraman-siraman rohani, dengan nasihat agama ya, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam rangka kita mengamalkan dan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu qabulul amal. Dengan ilmu maka segala amal ibadah kita akan diterima di sisi Allah. Oleh karena itu kita ngaji di sini. Ngaji dalam rangka mencari ilmu. Fadilahnya, keutamaannya orang berada di majelis taklim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Dzar, la anta du wa fata'allam ayatan min kitabillah khairun min an tusalliya mi'ata rakaat." Pagi-pagi udah duduk datang ke Porsilah ngaji ya, membahas dalam satu ayat yang sudah disampaikan dalam satu materi kitab ya. Dengan demikian kata Rasulullah, khairun laka, lebih baik antusalliya mi'ata rakaat, lebih baik keutamaannya daripada sembahyang sunat
100 rakaat. Masya Allah, kehadiran kita ada di majelis taklim seperti itu. Jangankan 100 rakaat, di bulan Ramadan aja yang tinggal beberapa hari ini, ya kalau kita sholat tarawih kita nyari mana ini yang rakaatnya di kita ya, yang 11 atau 23. Lah ini kita duduk hadir di Morsila ngaji, dibahas dalam satu ayat, dalam satu materi, kita sudah mendapatkan 100 pahala sholat sunat. Jemaah sekalian, wala antaru wa fata'allamu baban minal ilmi khairun laka min alfi rakaatin. Cakapan lagi nih pahalanya kegiatan. Pagi-pagi duduk datang ke Morsila ngaji di majelis taklim, membahas dalam satu bab ilmu, ya sudah barang tentu ilmu agama yang membawa kita kepada jalan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diamalkan atau tidak, maka dia akan mendapat fadilah keutamaan 1000 rakaat sholat sunat. Kalau tadi 100, sekarang kita ini lagi 1000. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, di dalam pengajian ini, di dalam majelis taklim, di mana-mana, bukan hanya di Morsila, di majelis-majelis taklim yang lain, kata Rasulullah, kita marortu biriyadil jannah farham. Apabila engkau berada atau lewat dalam satu sisi, maka mampirlah ke taman surga. Jadi majelis taklim ini, ya, pengajian-pengajian yang diselenggarakan di Morsila dan majelis-majelis taklim yang lainnya, maka itu termasuk dikatakan Rasulullah riyadul jannah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Qala majalisul ilmi. Termasuk kita berada di taman-taman surga yang Allah Ta'ala berada di majelis. Maka beruntunglah bagi kita-kita yang hadir ini, termasuk hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mendapatkan hidayah. Pagi-pagi kita sudah menghadiri, ini termasuk hamba-hamba pilihan. Apalagi hari Minggu seperti kayak ini, kesibukan udah minta ampun, apalagi buat pekerja, emang disisain waktunya dengan kesibukan dunia. Termasuk Pak Camat di tengah-tengah kesibukan agenda kegiatan di sana sini, dari berbagai macam kelurahan yang dia kontrol, belum lagi tugas-tugas kepemerintahan dan lain sebagainya, tapi dia menyempatkan diri untuk bisa hadir di majelis-majelis taklim seperti ini. Rasulullah katakan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang Allah berikan yang sering dilupakan dari kebanyakan manusia, sering dilupakan karena dengan kesibukan urusan dunia. Sibukan dengan urusan dunia, begitu banyak nikmat. Apa dua kenikmatan itu? As-sihhatu wal faragh. Yang pertama kesehatan. Kita datang ke sini sudah barang tentu kita dalam kondisi, dalam keadaan sehat walafiat. Ini kalau nggak sehat, baru duduk aja kepala berpuyeng, baru duduk aja belum rematik, bercari aja sendet. Ini sehat, nikmat sehat yang Allah berikan. Yang kedua wal faragh, dan kesempatan kita untuk beribadah, untuk menghadiri majelis-majelis taklim, untuk menghadiri pengajian Morsila ini. Kesempatan. Oleh karena itu kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan kita akan menambah ilmu pengetahuan, menghilangkan kebodohan, sehingga kita beramal sesuai dengan ilmu syariat agama. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi ghairi ilmin, kagak ada ilmunya, nggak pakai ilmu, liatin doang orang sembahyang, liatin orang sembahyang, tapi nggak belajar. Sini kan dibacain kita, bahas oleh kita.
tentang fikih, tentang sholat dan lain sebagainya. Amalu apa yang dia kerjakan di dalam ibadah dia mardudatun la tuqbalu, ditolak dan gak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, landasan tidak memakai ilmu dalam beribadah. Oleh karena itu di porsi lain inilah adalah tentang kita mencari ilmu, hilangkan kebodohan, meningkatkan namanya ketakwaan kita kepada Allah, sekaligus tazkiyatun nufus, baik lahir dan batin yang sudah dibahas dalam materi tadi. Hanya ini saja sekedar untuk menyampaikan tambahan ya, sebagaimana yang sudah dijadwalkan di dalam porsi merupakan kebiasaan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan kita dan kita bisa dapat mengamalnya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi